Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Konsep Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bimbingan belajar untuk melanjutkan konsep yang kelima. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah konsep listrik dinamis. Nah, sebenarnya konsep kelistrikan itu sendiri terbagi dua, yaitu ada konsep listrik statis dan konsep listrik dinamis. Untuk konsep listrik dinamis sendiri yang kita bahas di sini adalah perilaku muatan yang bergerak. Oleh karena itu disebut dinamis. Jadi, tinjauan kita adalah perilaku muatan yang bergerak atau lebih sering kita kenal dengan istilah arus. Oke. Nah, dalam hal ini yang kita analisis adalah perilaku arus dalam sistem rangkaian tertutup. Misalkan di sini Ibu punya rangkaian tertutup. Ada sumber tegangan, kemudian di sini ada hambatan. Nah, penggambaran hambatan bisa seperti ini atau seperti ini, sama saja. Nah, ketika ada beda potensial berada dalam rangkaian tertutup, kemudian di sini ada hambatan, maka akan mengalir arus yang arahnya itu dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian, bagaimana hubungan ketiga variabel ini? Digambarkan dalam hukum Ohm, bahwa V sama dengan I dikali R. Nanti, pengembangan soalnya di sini hambatan listrik itu dapat disusun berbagai macam cara. Secara garis besar ada dua tipe hambatan, rangkaian hambatan listrik. Ada rangkaian seri, seperti gambar pertama, itu disusun secara satu garis. Seperti ini, maksudnya tidak ada cabang, rangkaian seri. Sedangkan ada rangkaian paralel, jadi membentuk suatu percabangan ketika rangkaiannya paralel. Oke, dalam hal ini, apa bedanya, Bu? Ada nilai R totalnya, ada nilai hambatan pengganti yang berbeda. Untuk rangkaian seri, itu ketika kita ingin mengetahui berapa hambatan totalnya atau hambatan pengganti, persamaannya seperti ini, cukup dijumlahkan biasa. Sedangkan untuk rangkaian paralel, untuk mengetahui rangkaian totalnya atau rangkaian pengganti, menggunakan persamaan yang ini. Oke, jadi berbeda. Nah, nanti pengembangannya, rangkaiannya itu mungkin digabung, seri dan paralel. Jadi kita harus tahu, kita mengerjakan yang seri dulu atau yang paralel dulu untuk memperoleh hambatan total. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa? Kemudian yang kedua, bedanya itu nilai arus yang masuk ke dalam setiap rangkaian. Di sini, kalau misalkan di sini masuk I1 atau arus yang masuk ke hambatan 1. Di sini masuk arus yang ke hambatan 2. Kemudian di sini arus yang masuk ke hambatan 3. Di rangkaian seri, nilai arusnya itu sama di setiap rangkaian, di setiap hambatan. Nah, sedangkan di rangkaian paralel, kita ibaratkan sebagai aliran sungai. Sungai induk, kemudian ada 3 aliran sungai lain, yang secara logika, ketika sampai di sini, di titik cabang, nilai arus sungai itu akan terbagi ke atas, kemudian ke arah R2 dan ke arah R3. Yang mana di sini akan berlaku persamaan seperti ini. R1 banding R2 banding R3 itu sama dengan 1/I1 banding 1/I2 banding 1/I3. Ini catatan yang penting untuk rangkaian seri dan paralel. Oke, langsung kita ke aplikasi soal. Oke,
Sebelum ke aplikasi soal, ada satu konsep lagi. Ada daya listrik. Nah, ketika kita membeli lampu, misalkan di sini lampu pijar yang berwarna kuning, itu kadang-kadang ada istilah lampu 5 watt, kemudian 12 watt. Nah, bedanya apa? Semakin besar wattnya, semakin besar dayanya, maka lampunya akan menyala semakin terang. Nah, kemudian ada spesifikasi begini. Artinya, lampu ini akan menyala 5 watt ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Begitu. Kalau misalkan Ibu menghubungkannya dengan sumber tegangan 110 volt, nanti apa yang akan terjadi? Lampunya menyala? Iya, menyala. Tapi menyalanya tidak 5 watt. Dalam artian misalkan dia menyalanya hanya 3 watt. Tapi dia akan menyala lebih redup dari yang seharusnya. Kalau dibalik, Bu, kita menghubungkannya dengan 330 volt. Nah, nanti kemungkinan yang akan terjadi di sini, filamennya akan putus, atau baterainya akan rusak atau mati. Nah, gitu. Oke, nah nanti ketika ada suatu rangkaian tertutup, seperti ini misalkan, nah, misalkan ditanyakan berapa daya di hambatan R ini, itu bisa dihitung. Oke, perhitungan daya itu sebenarnya rumus utamanya yang ini. P sama dengan energi per satuan waktu. Nah, tapi rumus energi sendiri ada sama dengan tegangan dikali arus dikali waktu. Sehingga nanti kita bisa ubah-ubah persamaannya menjadi 4 persamaan yang ada di sini. Bu pakai yang mana? Dilihat soalnya. Misalkan kita punya informasi ini. Kita punya V, punya W. Nah, punya V, punya daya. Berarti kita menggunakan rumus yang ada V-nya. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Tergantung apa yang ditanyakan. Misal, yang ditanyakannya berapa arus yang mengalir. Berarti kita pakai rumus yang ini. Begitu. Oke, semoga dapat dipahami gambaran konsepnya. Kita ke contoh soal. Nah, ini merupakan soal KSM Fisika tingkat kabupaten pada tahun 2022. Kalau Ibu tidak salah. Nah, di sini ada rangkaian listrik. Singkatnya di sini ada rangkaian listrik tertutup. Di sini ada rangkaian R1 misalkan, kemudian ada R2 dan R3. Nah, ini yang dimaksud rangkaian gabungan. R1 dengan R2, R3 itu bisa menjadi satu rangkaian seri dengan syarat R2, R3-nya itu tidak bercabang seperti ini. Jadi, dalam hal ini nanti kita ubah dulu R2 dan R3-nya menjadi satu angka. Oke. Nah, sebelum memulai, di sini kita baca dulu. Berdasarkan gambar rangkaian, supaya rangkaian berfungsi dengan baik, menurut Anda, pengurus masjid harus menggunakan daya dengan menggunakan adaptor dengan tegangan berapa? Berarti yang di sini, yang ditanyakannya adalah tegangan di sini. Berapa? Oke. Yang diketahui, kita diberikan nilai R1 1,5, kemudian R2 3,5, dan R3 2,5. Nah, ada arus yang diketahui. Kita anggap saja dia arus 2, arus pada rangkaian hambatan kedua, 2 ampere. Nah, yang ditanyakannya V. Oke, sebenarnya ketika mencari V, kita punya R dan punya I, pasti kita pakai hukum Ohm. Seperti itu. Nah, di sini V-nya itu V total. Berarti kita harus carinya I total dan
R total. Oke, setelah tahu apa yang ditanya, apa yang diketahui, dan rumus yang dipakai, ada tips. Gini, pertama, ketika kita diberikan rangkaian listrik, selalu gambar dulu arah arus listrik. Arus itu arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti arah arusnya ke sini. Di sini masuk ke R1 atau kita sebut di sini ada I1. Masih I1 di sini. Kemudian dia keluar I2 dan I3. Nah, bercabang. Sudah. Kemudian nanti di sini akan kembali lagi nilainya menjadi I1. Atau di sini I1 itu sama dengan I total. Oke, berarti gambar arah arus sudah selesai, kemudian tentukan nilai hambatan totalnya. Nah, tadi seperti kata Ibu, kita pertama harus menghitung dulu nilai hambatan paralelnya, nilai hambatan pengganti paralel, yang R2 dan R3. 1 per R paralel, 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau 1 per 3,5 ditambah 1 per 2,5. Oke, sini agak sulit ya, karena di sini kita pakai pecahan, tapi di bawahnya itu ada bilangan desimal. Boleh kita ubah di sini menjadi 1 per RP sama dengan ini 1 per 3,5 kita ubah jadi 10 per 35. Boleh seperti ini. Ini juga sama 10 per 25. Oke, ini angkanya bisa kita perkecil. Kita bagi dengan 5 masing-masing, berarti 2 per 7, yang ini 2 per 5. Oke, 2 per 7 dan 2 per 5. Kita selesaikan, samakan penyebutnya menjadi 35, kemudian 10 ditambah dengan 3. 5 dibagi 5, 7, 14. Menjadi 24 per 35. Nah, ini, awas, ini belum selesai. Ini nilai 1 per RP. 24 per 35. Yang kita inginkan nilai RP-nya. Tinggal kita balik. Jadi 35 per 24 ohm. Selesai? Belum. Kita butuh R total. Oke, next dulu. Tadi kita dapat RP-nya apa? 35 per 24. Nah, apa maksud RP ini? Maksudnya, Ibu bisa mengganti dua nilai ini, dua hambatan ini dengan satu hambatan. Satu hambatan yang nilainya 35 per 24. Nah, seperti itu. Sekarang kalau hambatannya lebih sederhana begini, itu sudah bisa menebak dia hambatannya tipe apa. Tipe seri. Tinggal kita jumlah R1 ditambah RP. R1-nya 1,5. RP-nya 35 per 24. Ini sama, kita ubah dulu ke pecahan. 15 per 10 ditambah 35 per 24. Oke, kita bisa perkecil yang ini. Yang 5 per 10 menjadi 3 per 2. Seperti itu. Oke. Lanjutkan ke sini.
RS sama dengan 3/2 ditambah 35/24. Samakan penyebutnya. 24, 12, kemudian dikali 3, 12 kali 3, 36, tambah 35/24. Dapat hasil 71/24. Ini nilai RS atau R totalnya. Oke. Nah, kemudian tadi mencari I total. Kan kita mencari itu sebenarnya V sama dengan I total dikali R total, gitu. R total sudah dapat. Tinggal I total. Oke. Arus di sini tadi gambarnya seperti ini. Ini I total atau nilainya sama dengan I1 sama dengan I2, I3. Nah, dalam hukum Kirchhoff, kalau teman-teman masih ingat, ada bunyi jumlah arus yang menuju titik cabang ke sini, itu nilainya sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang itu. Oke, kalau kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, dalam rangkaian ini yang menuju titik cabang itu I total. Yang meninggalkannya ada I2 dan I3. Kita punya I2, tapi kita belum punya I3. Jadi kita cari dulu di sini I3-nya. Nah, di sini I3 dan I2 itu berada dalam rangkaian paralel. Jadi tadi berlaku persamaan ini. R2 banding R3 sama dengan 1/I2 banding 1/I3. Oke, ini rumus kalau kita sederhanakan atau kita operasikan menjadi, nah, berbanding terbalik. Oke, kita masukkan angka yang ada. R2 3,5, R3 2,5 sama dengan I3 dicari, I2-nya 2. Oke. Kita sederhanakan dulu. Di ruas kiri, masing-masing kita bagi 0,5, dapat 7/5 sama dengan I3/2. Kita dapat I3 sama dengan 14/5. Belum selesai. Baru kita cari I total di sini. I2 ditambah I3. I2-nya 2 ditambah 14/5. Oke, kalau kita operasikan di sini sama dengan 24/5 ampere. Ketemu Bu I total. Baru kita bisa menghitung V sama dengan I total dikali R total. 24/5 dikali R totalnya 71/24. Jadi 71/5. Atau sekitar 14,2. Oke. Ibu kenapa Ibu ngejelasinnya begini dalam perhitungannya? Sekilas info bahwa KSM itu beberapa tahun terakhir tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung. Jadi teman-teman harus pandai mengoperasikan perhitungan matematisnya secara lebih sederhana untuk meminimalkan waktu berhitungnya. Kalau teman-teman punya cara hitung yang lebih baik, itu boleh ya. Yang penting kita menuju hasil yang sama. Oke, semoga dapat dipahami.
kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih tentang hambatan listrik di sini. Di sini sebelumnya ada redaksi yang lain, tapi Ibu crop langsung ke soal. Jadi ceritanya dalam suatu rangkaian ada 3 lampu yang identik. Identik maksudnya apa? R-nya sama. R3 sama dengan R1 dan sama dengan R2. Nah, ketika diberikan rangkaian yang tidak diberi angka, ini sifatnya konsep agar lebih mudah, kita masukkan aja angka misalkan. Ini 10, yang ini juga sama. Nah, begini. Oke. Kemudian, kita misalkan juga, ini misalkan harusnya itu I. I3-nya itu misalkan I. Nah, di sini Ibu menyebutnya karena di sini ada 2 hambatan, Ibu sebut dia I seri. Gitu. Ini yang akan kita cari. Gitu. Jadi I3 dan I seri lebih banyak mana? Gitu. Oke. Nah, pertama kita ubah dulu. Mereka berdua, R1 dan R2, menjadi satu nilai hambatan pengganti. R1 dan R2. Itu merupakan rangkaian seri. Tinggal kita jumlah. 10 ditambah 10, 20 ohm. Oke, jadi hambatan kedua hambatan ini bisa Ibu ganti dengan satu hambatan tunggal yang nilainya 20. Jadi kita sederhanakan. Yang ini R3, nah yang ini RS. Oke. Nah, sama. Di sini ada I3 yang nilainya I. Di sini ada IS yang akan kita cari. Berapa? Ini hambatan paralel. Seperti berlaku yang tadi. R3 banding RS sama dengan berbanding terbalik dengan arus. IS banding I3. Oke, kita masukkan angka yang ada. R3 kita punya 10, RS 20 sama dengan IS banding I3. Ini kita bagi. I3. IS-nya itu I. IS, I, sedangkan I3-nya itu, oh maaf, IS-nya tetap IS. Tapi I3-nya I. Per 2. Kita dapat IS-nya setengah I. Artinya apa? Nah, arus yang masuk ke hambatan 3 itu nilainya I. Sedangkan arus yang masuk ke hambatan 1 dan 2 setengah I. Begitu. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar ke yang lampu 3. I3 lebih besar daripada I2 dan I1. Tapi I2, I1 nilainya sama. Jadi yang paling terang adalah rangkaian listrik, hambatan listrik yang menerima lebih banyak arus. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Lampu 3 menyala paling terang. Kemudian 1 dan 2, siapa yang lebih terang? Sama, terang. Kenapa, Bu? Hambatannya sama. Arus yang mengalirnya juga sama. Jadi mereka akan menyala sama terang. Lampu 1 dan lampu 2. Begitu untuk soal yang tipenya konsep. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya. Nah, di sini soalnya sama soal KSM kalau Ibu tidak salah tahun 2019. Nah, di sini ada soal pemerintah Indonesia berencana membangun pusat pembangkit listrik yang menghasilkan daya listrik. Oke. Di sini kita diberikan daya yang dihasilkan atau daya output 755 megawatt.
mega itu 10 pangkat 6. Nah, seperti ini. Dengan konsumsi bahan bakar batu bara 420 ton per jam. Jadi untuk menghasilkan daya sebesar ini membutuhkan 420 ton per jam. Ton per jam itu menyatakan besaran massa per waktu. Nah, kemudian panas yang dihasilkan pembakaran batu bara sebenarnya itu 32 megajoule per kilo. Nah, artinya 1 kilogram batu bara itu sebenarnya mampu menghasilkan energi sebesar 32 megajoule. Seperti itu maksudnya. Ini menyatakan energi per massa. Jadi kita punya 420 ton. Sedangkan setiap kilonya mampu menghasilkan 32 megajoule. Jadi ini adalah informasi untuk menghitung daya input atau daya masukan. Yang ditanyakan efisiensi. Yang dimaksud efisiensi itu perbandingan antara daya yang dihasilkan dengan daya yang masuk. Kali 100. Karena di sini dinyatakan dalam persen. Oke, kita punya P out, Bu. Kita tinggal mencari P input. Oke, daya itu nilainya sama dengan energi per satuan waktu. Kita punya energi? Nggak ada, Bu. Kita punyanya energi per massa. Kita punya waktu? Nggak ada juga. Kita punyanya massa per waktu. Nggak apa-apa. Ini ketika kita masukkan, nah, rumusnya sama saja, balik lagi ke sini. Jadi, P input itu sama dengan W per M dikali M per T. Sudah, kita masukkan angkanya. W per M-nya 32 kilojoule. Megajoule. 10 pangkat 6. M per T-nya 420 ton per jam. Ini kita harus dalam bentuk satuan internasional. Berarti ton kita ubah ke kilogram dikali 1000. Kemudian jam kita ubah ke detik. Kita ubah menjadi 3600 detik. Oke, seperti biasa kita sederhanakan angkanya. Bisa dicoret 1 kali, kemudian bisa dibagi masing-masing dengan angka 6, 7, kemudian ini, oke. Berarti ininya 6, 700. 10 pangkat 2, 700. Berarti 32, bentar. Nah. 32 dikali dengan 4 dengan 7 dibagi 6 dikali 10 pangkat. Ini pangkat 6, ini pangkat 2. Pangkat 8. Menghasilkan angka sekitar 37,3 kali 10 pangkat 8. Oke, kita tinggal menghitung efisiensi. Output 755 kali 10 pangkat 6 dibagi 37,3 kali 10 pangkat 8 dikali 100. Oke, ini dengan ini sisa 2. 2 dengan 100 habis. Tinggal 755 dibagi 37,3. Kalau kita melihat angka depannya, berarti kisaran
75 dibagi 37. Itu sekitar 20, sekian persen. Oke, berarti jawabannya yang 20%. Begitu, yang dimaksud dengan efisiensi. Nanti bentuk soalnya bisa bermacam-macam, khususnya di daya input. Daya inputnya bisa diubah, misalkan dihubungkan dengan konsep usaha energi, perubahan energi potensial air terjun, misalkan bisa dijadikan daya input. Daya outputnya misalkan hanya 80% dari energi yang diubah menjadi listrik. Itu daya output. Seperti itu kurang lebih gambaran pengembangan soalnya. Oke, selanjutnya. Ini soal terakhir di kelistrikan. Agak berbeda dari sebelumnya. Pada soal nomor 12 ini, yang kita bahas adalah listrik statis. Nah, listrik statis itu yang kita tinjau muatan juga, tapi muatan yang statis atau yang diam. Ada dua jenis, positif dan negatif. Interaksinya ketika ada dua muatan sejenis atau negatif dengan negatif, interaksinya adalah saling tolak. Sedangkan kalau berbeda jenis, misalkan positif negatif, itu interaksinya saling tarik. Nah, sebelum ke sini, Ibu jelaskan dulu, Ibu kaitkan sedikit dengan kimia. Semua benda itu awalnya netral. Ketika dia diusik, contohnya digosok, akan ada elektron yang berpindah. Ketika misalkan ada benda X, dia digosok misalkan dengan benda Y. Ada elektron nanti yang berpindah. Misal dari X ke Y. Nah, Y tadinya netral mendapat elektron. Jadi Y muatannya menjadi negatif. X tadinya netral, elektronnya hilang. Jadi muatan positif dalam X lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan gejala listrik statis. Nah, kalau teman-teman pernah ingat, misalkan ada plastik atau penggaris plastik yang digosok rambut, kain yang digosok ke balon, gejala-gejala seperti itu. Kita baca dulu soal. Langsung ke sini. Ada 4 benda muatan listrik. EF, GH. Benda F menarik benda G. Oke, kita catat dulu. Nah, benda F menarik benda G. Ada yang saling tarik, benda F dan benda G. Kemudian benda G menolak benda E. Yang tolaknya G dengan E. Tetapi menarik benda H. Jadi G menarik H. Nah, titik sampai sini. Kita simpulkan apa? Bahwa F dan G itu adalah dua muatan yang saling berlawanan. Begitu juga G dengan H. Nah, kemudian yang saling tolak artinya G dan E itu muatan yang sejenis. Ini mungkin ada kesalahan ya. Ini ada benda B. Ini sebenarnya benda F. Jika benda F adalah kaca yang digosok dengan sutra. Benda F itu kaca yang digosok sutra. Nah, clue-nya ada di benda F. Pertanyaannya, benda F ini positif atau negatif? Oke. Waktu SMP kelas 9, kita diberikan daftar ini. Oh, ini agak ini ya. Enggak apa-apa. Ini adalah daftar urutan kemudahan benda melepas elektron. Cara membacanya, semakin atas, kita punya kaca yang ini ya. Kaca dengan sutra. Nah, semakin atas itu adalah benda-benda yang
semakin mudah untuk melepaskan elektron. Jadi elektron itu gelas atau kaca dengan sutra itu lebih mudah kaca untuk melepas. Nah, jadi elektron dari kaca itu lepas ke sutra. Akibatnya apa? Kacanya bermuatan positif, sutranya bermuatan negatif. Jadi si F ini muatannya positif. Berarti kita punya F positif. 3G lawannya. Nah, G-nya negatif, H-nya positif. G negatif berarti E juga negatif. Nah, begitu. Jadi clue-nya adalah ini. Kita harus mengetahui ketika ada benda digosok dengan benda lain, dia jadi muatan apa. Contohnya misalkan kain wol dengan kayu. Berarti nanti dari mana ke mana elektronnya? Dari atas ke bawah. Dari urutan atas ke bawah. Atau misalkan plastik dengan rambut atau bulu. Dari plastik dengan rambut. Sama. Berarti elektronnya dari rambut ke plastik. Begitu. Ini yang positif, plastik yang negatif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selesai. Demikian pembahasan materi tentang kelistrikan. Semoga dapat dipahami dan membantu. Dan tetap semangat untuk mempelajari fisika, khususnya persiapan KSM. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.